hebat dan kece. Ketemu lagi dengan saya Ibrahim, calon guru penggerak dari angkatan 11 dari Kabupaten Indramayu. Pada kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik. Pada video kali ini saya akan ditemani oleh teman sejawat saya, Ibu Oktav Veronica. Siang Bu. Ya. Yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Semakin semangat Bu ya. Insya Allah. Siap. Ini yang untuk pada materi untuk pra-observasi ini, nanti saya ada sedikit untuk pertanyaan-pertanyaan ya, untuk supaya dalam kegiatan untuk observasi nanti supaya lebih siap dan saya ini lagi untuk penyampaian untuk anak-anak. Mungkin ada salah satu bentuk pertanyaan-pertanyaan yang saya akan tanyakan oleh Ibu seperti ini. Mungkin yang pertama ini supaya lebih relax saja dalam pelajaran, siap mantap lagi. Jadi mungkin saya akan tanyakan itu untuk tujuan pembelajaran nanti Bu yang akan disampaikan pembelajaran nanti Pak. Tujuannya yang mau saya ambil Pak untuk pertemuan nanti itu ada dua. Yang pertama, saya harap peserta didik mampu untuk membuat rancangan jaringan web lokal area network menggunakan aplikasi simulasi Pak. Aplikasi simulasi yang saya pakai itu adalah Simple pakai Tracer. Kemudian tujuan yang kedua adalah saya harap peserta didik mampu untuk melakukan konfigurasi sistem jaringan wireless lokal area network menggunakan media wireless router, karena nanti alat yang saya pakai wireless router Pak. Nah itu dengan baik dan benar, baik konfigurasinya, pemasangan dan lain-lain. Baik, ini cukup menantang juga ya dalam pembelajarannya ya. Ini menggunakan aplikasi Cisco Bu ya? Iya betul. Tadi ada ini ya, Cisco pakai tracer ya? Iya betul. Pada WiFi VLAN. Ini untuk area pengembangannya seperti apa? Rencananya ini pengembangannya itu nantinya siswa bisa melakukan konfigurasi WiFi, baik itu di rumahnya sendiri gitu ya, atau di lingkungan sekitar gitu. Anak bisa melakukan konfigurasi atau bahkan membangun gitu, jaringan WiFi apabila di lingkungan sekitar masih belum ada gitu fasilitas tersebut. Gitu. Bagus, ini sesuai dengan NIM ya, jurusan KJ. Ya, Ini harus bisa untuk mengkonfigurasi, apalagi sekarang sudah zamannya zaman teknologi WiFi. ya, bukan lumayan yang saya WNS sih, Iya, ini harus sesuaikan ini, apalagi ya kira-kira jangan mengandalkan orang lain, minimal tadi kita sendiri yang pakai WiFi. Ini bagus sekali pembelajarannya. Nanti untuk model pembelajarannya apa Bu? Nanti untuk yang sampaikan. Model pembelajaran yang saya pakai itu project based learning, Nanti kita dengan nanti juga dengan sintak-sintaknya Bu ya, atau aturan-aturannya tuh ya. Oke, nanti yang pertanyaan berikutnya ini Bu, untuk nanti dalam pembelajaran tadi modelnya PSBR nanti untuk strateginya, strategi pembelajaran yang digunakan nanti Ibu dalam observasi nanti. dalam pembelajaran itu nanti saya kurang lebih menggunakan 5 strategi pembelajaran ya. Ini yang pertama itu saya mengelompokkan siswa nanti berdasarkan hasil assessment diagnostik. Jadi di assessment awal itu nanti terlihat poinnya siswa yang memang sudah memahami dasar dari materi dengan siswa yang belum. Jadi ada bentuk kelompoknya. Kemudian untuk yang belum mungkin saya akan jelaskan dulu materi dan saya ulang gitu ya.
Jadi diulang agar anak-anak bisa praktek. Kemudian untuk yang sudah pahamnya bisa langsung masuk ke pengerjaan proyek. Gitu. Kemudian strategi kedua yang saya pakai itu saya menggunakan pertanyaan pemantik, Pak. Itu pertanyaan pemantik ini saya buat dari Google Form. Nanti linknya itu rencananya akan saya share ke Google Podcast. Lalu tahap yang ketiga atau strategi ketiga yang saya pakai itu adalah penjabaran materi. Jadi nanti saya jelaskan di situ, saya mendemokan penggunaan alatnya, cara konfigurasi dan lain-lainnya. Lalu yang keempat, saya juga menyiapkan ice breaking untuk di pembelajaran nanti sebelum anak-anak itu mulai masuk ke proyek gitu agar lebih fokus gitu ya. Jadi dari mendengarkan saya menjelaskan materi dan mendemokan, anak mungkin mulai jenuh gitu karena belum ada aktivitas, saya kasih ice breaking dulu biar anak kembali fokus gitu untuk memulai proyek. Lalu yang kelima itu prakteknya itu sendiri, Pak. Jadi nanti siswa mempraktekkan apa yang sudah saya jelaskan, menerapkan konfigurasinya sampai pemasangan dan lain-lain. Lanjut tuh ya. Jadi ada untuk strategi yang itu nanti ada 5 tuh ya. Ini bagus juga, ini ada pemakai kelompok yang sudah menggunakan diferensiasi gitu. Jadi menugaskan mana anak yang bisa, mana yang tidak. Ini sudah bagus juga. Terus juga untuk menggunakan Google Form yang sesuai dengan ya perkembangan zaman masih dimanfaatkan juga. Nah, yang berikutnya juga ada ini, ada tentang masalah demo ya. Jadi nanti sebelum kita demo, salah satunya ada tadi ada speaking ya sama langsung praktek ya. Ini bagus ya speakingnya juga. Ini udah lengkap, ini udah dijabarkan juga. Jadi kita tinggal lihat hasil observasinya seperti apa. Oke, berikutnya mungkin langsung ke penilaian. Tadi yang Ibu akan lakukan adalah penilaian ini seperti apa, Bu? Rencananya untuk penilaian itu saya menyediakan beberapa assessment dan saya menyediakan juga LKPD, Pak. Jadi di lembar kerja peserta didik itu biar saya bisa mengukur, jadi agar saya bisa mengukur anak-anaknya sudah paham belum dengan apa yang mereka praktekkan. Kemudian di awal pembelajaran juga ada assessment diagnostik yang tadi untuk membentuk pengelompokan ya, siswa yang sudah paham dasarnya, IPRD-nya atau belum. Lalu untuk yang ketiga adalah assessment sumatif. Ya, jadi assessment sumatif juga nanti untuk mengetahui besar mana anak-anak akan praktek. Nah, semuanya itu saya yang assessment itu dibuat dengan menggunakan Google Form dan nanti linknya juga akan saya share ke grup WhatsApp. Ini sudah bagus, ini untuk lembar kerja serta didik APD sama nilai dari semestrip itu penilaian baik. Ini bagus juga, Bu. Ada banding dari APD dengan semestrip juga, ini sudah berdiferensiasi. Oke, yang berikutnya ini yang terakhir itu ada nanti untuk sasaran kelas ya, dan pembelajarannya nanti di kelas apa? Misalnya aku pakai kelas 10 TKJ juga, Pak. Itu di jam pembelajarannya di jam ke-6 sampai jam ke-8. Yang terakhir berarti. Iya. Baik, mungkin itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti apa yang Ibu jabarkan nanti untuk praobservasi ini bisa diterapkan dalam prakteknya langsung observasinya ya, dan terima kasih atas waktunya Ibu untuk menyempatkan waktu untuk kita ngobrol praobservasi ini. Semoga nanti kita bertemu lagi untuk prakteknya Bu ya. Itu saja Bu ya. Terima kasih nih teman-teman. Ya Allah. Assalamualaikum. Bergerak, ini saatnya bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama Ibu pertemuan kali ini. Silakan ke tuan kelasnya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu ya. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa.
dimulai. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Ada yang kurang? Ya ada. Oke, anak-anak kali ini kita akan memulai pembelajaran ya. Pastikan terlebih dahulu di hadapan kalian semua perangkat yang akan digunakannya bisa digunakan gitu atau berfungsi dengan baik. Ya, kalau sudah dicek, sudah bisa dinyalakan semua komputernya. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sistem wireless LAN. Ya, apa sih wireless LAN itu? Mungkin kalian sudah pernah menggunakan beberapa fasilitas gitu ya, fasilitas umum baik itu di sekolah, kemudian di kafe, restoran gitu ya dan sebagainya. Itu ada media wifi yang bisa kalian pakai. Ya, siapa yang sudah pernah pakai wifi? Acungkan tangannya. Ya, hampir semuanya sudah pernah ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membangun jaringan wireless LAN tersebut, gitu ya. Baik itu wireless LAN itu yang tidak terhubung dengan internet, gitu ya. Ibu yakin prakteknya akan mudah. Perlu perhatikan dengan baik ketika ibu mendemokan alatnya, cara penggunaannya, cara konfigurasinya juga ya. Ibu rasa kalian semua pasti bisa mengikuti dan mempraktekkan tersebut, ya. Kemudian anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Ya, ini ya, wireless LAN itu wireless local area network. Ini materi yang akan kita pelajari dan tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu membuat rancangan jaringan wireless LAN menggunakan sistem paket tracer sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan tepat. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah peserta didik mampu mengkonfigurasi sistem jaringan wireless LAN menggunakan media wireless router dengan baik. Ya, berikut tujuan pembelajarannya. Sebelum kita memulai ke inti dari materinya atau praktiknya, Ibu minta kalian kerjakan ya assessment awal atau assessment diagnostik yang linknya sudah Ibu share ke grup kelas WhatsApp kalian masing-masing. Ya, silakan diakses dari handphone masing-masing kemudian dikerjakan. Apakah linknya sudah bisa diakses? Ya, sudah. Ya, silakan dikerjakan.
Sudah selesai? Apakah ada yang masih mengerjakan? Ada. Ya, yang namanya ibu sebutkan nanti ibu akan kelompokkan ya berdasarkan hasil asesmen awal kalian. Silakan nanti yang namanya ibu sebutkan untuk duduk di sebelah kiri ibu lorong yang ini ya. Kemudian yang tidak disebut namanya oleh ibu silakan duduk di lorong yang sebelah kanan ibu ya. Nama yang pertama adalah Ade, kemudian Alvina, kemudian Amar, lalu Sambu, Najwa, Eka, ya, Najwa Yuko, ya, kemudian Eka, Wisnu, Suci, April, ya, silakan berdiri datang dulu, kemudian apa ya yang dibaca, diangkat. Kemudian Rizka, silakan ke sebelah sini. Satu juga ke sebelah sini. Sudah. Ini nggak apa-apa. Tadi belum disebutkan belum selesai. Nah, kemudian Rafael ada yang pakai kamera Rafael? Ya, Rafael. Silakan juga ke sebelah sini. Yang fotonya langsung ditempati ya dengan temannya yang boleh disebut namanya. Silakan ada beberapa pertanyaan ya. Silakan nanti di respon. Pertanyaan yang pertama adalah apakah kalian tahu apa itu wifi? Yang bisa sebelah kanannya kemudian jawab. Apa pada bahasa sendiri? Ya, silakan. Jaringan. Oke, satu bentuk jaringan. Benar ya. Ada lagi yang bisa wifi itu apa? Ya. Ada tangannya. Siapa? Jadi siapa lebih jawab ya? Teknologi yang dibuat oleh manusia. Oke, ya. Ada yang bisa lebih detail lagi? Ya, oke. Betul sekali ya, tapi jaringan internet tanpa kabel ya. Ada lagi yang bisa menambahkan dari pertanyaan apa jawaban dari
Sudah ada. Oke, itu WiFi ya. WiFi itu panjangannya apa? Ada yang tahu? Fidelity. Ya. Jadi wireless fidelity itu adalah salah satu jenis jaringan komputer ataupun telepon gitu ya, yang tidak menggunakan kabel. Jadi koneksinya nanti melalui apa ya? Nah, kita lihat pertanyaan berikutnya. Nah, alat-alat apa saja sih yang bisa mengakses WiFi? Apakah ada yang tahu? Ya, handphone benar sekali. Handphone nggak pakai kabel ya? Ya, laptop benar sekali. Laptop juga biasanya ada dua media yang disediakan ya, WiFi dan kabel. Bisa. Ada lagi? Repeater bisa. Kemudian? Ya mas? TV Android. Iya bisa. Ya. Ada lagi yang bisa mengatakan? Kali. Ada yang smart TV gitu ya, smart TV sebenarnya ya. Itu juga betul. Ya, jadi WiFi ini atau wireless local area network ini bisa diakses oleh beberapa alat yang mungkin sudah sering kalian gunakan di kehidupan kalian sehari-hari ya, atau di sekeliling kalian. Salah satunya adalah handphone. Ya, betapa sulitnya kalau handphone itu harus menggunakan media kabel. Ya, makanya sini handphone itu menggunakan fasilitas WiFi, ada yang bisa mobile ya, atau bisa dimobilisasikan di bawah mana-mana. Kemudian pertanyaan ketiga, media transmisi yang digunakan oleh wireless itu apa saja ya? Router, kurang tepat media transmisinya. WiFi itu bisa nyampe ke handphone kalian melalui apa ya? Melalui apa tuh? Kalau kabel itu melalui kabelnya ya. Kalau WiFi itu apa nih? Melalui apa? Tower ya, alat tower itu alat mancang atau alat WiFi yang dipasang di tower begitu ya. Tapi bisa tersampaikan sinyalnya itu melalui apa ya? Melalui frekuensi. Nah, frekuensi itu jenis lain dari WiFi. Bisa melalui apa? Melalui udara. Ya, jadi sinyal handphone kalian akan selalu ditemukan apabila ruangan tersebut, gitu ya, sirkulasi udaranya baik, gitu ya. Jadi sinyal itu diatur oleh udara, saja kasat mata, ya, dan bisa dilihat oleh mata kita. Kemudian kita lihat di sini ya, ini adalah jenis-jenis jaringan kabel. Ya, berdasarkan cakupannya itu ada yang namanya wireless local area network. Wireless local area network ini biasanya tidak terhubung dengan internet, tapi jaringannya tetap bisa digunakan tanpa kabel. Kemudian yang kedua adalah worldwide interpretatory for microwave access. Ya, ini dengan cakupan yang lebih luas lagi, gitu ya. Kemudian yang terakhir ini pakai kesatunya sebenarnya ada LTE. Ya, LTE itu ada long term evolution. Ini adalah jenis-jenis dari jaringan WiFi. Harus di-reset dulu. Cara merisetnya, di sini ada tombol reset field. Ya, kalian bisa tekan itu agak lama, ditekan agak lama sampai lampu indikator ini mati secara bersamaan, kemudian nyala kembali secara bersamaan. Ya. Kita tunggu dicek. Nah, ini mati ya. Kemudian nyala bersamaannya. Kalian bisa lihat ya, sudah berkedip seperti ini. Lampu indikatornya tandanya alat ini sudah di-reset. Di-reset itu bagaimana? Di-reset itu pengaturan konfigurasi yang sudah dibentuk sebelumnya akan dikembalikan ke default pabriknya. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini di bagian belakang alat ini itu ada nama SSID dan passwordnya. SSID ini adalah nama sinyalnya. Passwordnya itu adalah password ketika kalian ingin terhubung dengan WiFi tersebut. Kita cari di sini namanya TP-Link OD1T. Kita cek ya di sini. Sinyalnya mana yang namanya tadi TP-Link
sini ada tempeling kode 1E. Nah ini ya, ini nama sinyalnya ya. Kemudian kita pilih connect ya. Pilih connect, kemudian dia minta passwordnya ya. Boleh sambil dicoba di reset ya alat yang ada di kaliannya. Kemudian coba koneksikan ke nama sinyalnya. Ya, klik kanan, pilih status ya. Pilih status lalu klik di detailnya. Nah, jadi kita tahu bahwa komputer kita itu mendapatkan IP 192.168.0.1 ya. Berarti alat yang kita hubungkan ini, Wi-Fi-nya, ini kan data IP-nya laptop ya, komputer. Nah, alat IP-nya, access point ini atau router ini juga bawa alat sendiri dibuat dari pabriknya ya. Berapa alamatnya? Alamatnya adalah yang menjadi gateway. Ya, ada gateway di sini 192.168.0.1. Kita akan masuk ke menu wireless routernya, access point-nya ya melalui web browser. Kita buka dulu Google Chrome atau web browser lainnya. Nah, setelah masuk di Google Chrome-nya, ya kita ketikkan alamat gateway tadi ya 192.168.0.1. Kita tunggu sampai menu dari wireless routernya muncul. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, baru kalian mengetikkan username dan password default dari checkpoint-nya. Bisa diketik admin dengan huruf kecil, kemudian admin lagi dengan huruf kecil ya, lalu pilih login. Nah, ini bisa pakai cek pada option. Siapa yang mau menjelaskan hasil proyeknya? Ada yang udah pernah belum nyoba kayak gini? Setting wifi, setting wireless, belum ada. Tapi ya ngomongin tapi ya kalau pas dari hasil proyek yang saya buat, gitu ya, kalau membedakan kabel yang menggunakan ini seperti kita ada bedanya dengan ya, dengan alat penyelesaiannya karena kita ada di ruangan sama gitu. Nah ya, oke dipaparin aja. Kemudian yang kedua siapa? Selain kelompoknya Jaki, ada yang bisa? Iya. Bentar lagi. Ya. Ya, sudah dibentuk kelompoknya ya, jadi silakan nanti kalian mengisi LKPD ini sambil menyelesaikan proyeknya ya. Kita akan bagikan LKPD-nya per kelompoknya.
Ini sudah ya, proyeknya sudah ya. Ini kata orang. Nggak apa-apa, soalnya dilihat nggak apa-apa ya. Sudah ya. Oke, apakah sudah selesai proyeknya? Ya. Ya, tadi melihat semuanya hampir berhasil semuanya ya. Nah, ada yang sudah berhasil. Oke, dari proyek yang kalian kerjakan silakan apakah kelompok yang bersedia untuk menyatakan hasil dari proyeknya, membuat kesimpulan dari proyeknya, silakan katakan tangannya. Ya, Sarah, silakan Sarah. Merubah kata sandi dan jaringan agar tidak sembarang Ya, itu penting ya sahabat ya. Jadi kita harus ubah nih nama sinyalnya dengan passwordnya. Kalau masih pakai default atau menggunakan kata sandi yang terlalu mudah ditebak gitu ya, nanti wifi kita bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak bersambung. Atau bahkan sampai merubah konfigurasinya ya, itu resikonya ya. Jadi kita harus membuat password yang sesuai, kemudian nama SSID juga disesuaikan dengan tempat gitu ya, di mana wifi tersebut digunakan. Betul sekali Sarah, ya kelompok Sarah. Ada lagi yang mau menjabarkan hasil dari proyeknya? Silakan ajukan tangannya. Ada lagi? Ya, kalau sudah, silakan link yang sudah ibu share itu ada tes sumatif gitu ya, atau assessment sumatif yang bisa kalian kerjakan terkait dengan proyek yang sudah kalian lakukan tadi. Silakan dibuka grup WA kelasnya, kemudian diakses linknya, dikerjakan semuanya ya. Yang link kedua. Ya betul, yang link kedua. Sudah bisa diakses linknya? Oke. Silakan dikerjakan. Bisa sambil dikumpulkan dan pakai di ini ya. Pakai di ini bisa dikerjakan ya. Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai assignment-nya,
Ibu minta umpan balik dari kalian ya, dari pembelajaran hari ini. Apa yang kalian rasakan ya? Silakan aturan tangannya, kemudian sampaikan umpan baliknya. Ya, gimana? Terus, ya. Oke anak-anak, sebelum kita memulai praktek hari ini, kita lakukan ice breathing dulu yuk, biar tambah semangat ya. Silakan berdiri, semuanya kursinya kursinya dimasukkan ke meja, kaliannya ada di area tengah. Silakan ya. Nah, kalau ibu bilang ya, akan ada restriksinya. Nanti kalau ibu bilang head-off ya, kalau ibu bilang head-off, silakan kalian harus berpasangan dengan temannya. Pokoknya 2 anak minimal ya, nggak boleh lebih. Kalau head-off, kalau head-off nanti harus gandengan nih berdua, gandengan sama dengan ya. Nah, kalau ya, sudah. Kalau ibu bilang wifi, ya, semuanya harus memisahkan diri sendiri-sendiri, kemudian mengangkat telunjuknya ya, menjadi sinyal kalian ya, menjadi wifi, oke? Nah, itu kalau ibu bilang wifi. Kalau ibu bilang wireless LAN, kalian harus cari temannya minimal 3 orang, maksimal boleh lebih. Ya, pokoknya nggak boleh berdua, nggak boleh sendiri ya, minimal 3 orang. Oke, bisa dimulai ya? Oke, ibu akan bilang head-off. Berapa yang dulu? Berdua? Ya, berdua, nah ini yang bertiga masih belum tepat nih. Ya, nah ya berdua. Oke, ya. Harus berdua ya. Kenapa? Karena itu apa? Jaringan wifi antar 2 dari ya, jadi 2. Oke, kemudian ibu bilang wifi. Ya, jadi temennya ya. Oke, kemudian ibu bilang wireless LAN. Kemudian head-off. Oke, terima kasih. Dari aktivitas tadi 2 alat kalian jadi ingat ya, kalau head-off itu berarti antara 2 perangkat yang dihubungkan secara kabel. Kalau wifi itu berarti alatnya, bisa jadi akses point ya, bisa jadi antena omni ya, dan sebagainya. Kemudian kalau wireless LAN itu berarti sudah menggunakan alat tambahan untuk jaringan kabel, pakai apa namanya, point, pakai komputer gitu ya. Makanya alat yang terhubungnya tidak hanya 2, bisa lebih dari 2 ya. Dari kamu sampai sini ya. Oke. Kalau sudah, oke. Hari ini cukupkan sekian ya untuk belajar hari ini. Terima kasih karena kalian sudah praktek dengan baik hari ini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya materinya sudah ibu share di grup kelas. Kalian bisa akses untuk dijadikan bahan bacaan di rumah. Ya sebelum kita pulang, silakan dipimpin lagi untuk berdoa ya, dan jangan lupa untuk merapikan kembali anak-anak yang sudah kalian pakai. Ini ya, silakan dipimpin berdoa. Siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Dimulai. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempatnya, sampaikan terima kasih ya.
waktunya Bu ya. Dari kemarin kita saling janjian sampai hari ini baru selesai untuk melakukan rapat observasi. Dari hasil yang pra-observasi dan observasinya yang dilakukan kemarin. Baik, mungkin nanti saya dalam cakapan ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan nanti tentang hasil observasi kemarin. Oke, ini langsung saja Bu ya, tujuan dari observasi kemarin ini apa nih Bu yang dicatat? Saya berharap Pak dari pertemuan kali ini Pak, saya bisa mengembangkan gitu teknik pelajaran saya lagi mungkin, kemudian strategi pembelajaran yang efektif mungkin ya untuk peserta didik, kemudian juga saya berharap dari sini juga saya bisa mengevaluasi gitu ya hasil observasi saya kemarin. Nah, dari ini untuk dari hasil pelaksanaan observasi pembelajaran yang di kelas kemarin itu pengembangan apa yang akan Ibu lakukan nanti untuk selanjutnya? Ya, kemarin itu saya sempat melewati tahap ini absensi anak gitu ya, jadi saya lupa gitu tidak mengabsen kehadiran anak-anak saat itu. Kemudian yang kedua juga anak-anak terlihat kurang aktif, jadi mungkin itu yang perlu saya kembangkan lagi, mungkin strategi yang harus dikembangkan lagi ke depannya gitu nanti. Jadi itu mungkin ini adalah bagus lagi itu ya, asuransinya yang mau diterapkan tentang masalah absensi tadi yang lupa yang aktifan. Ini mungkin setelah itu nanti Ibu akan melakukan apa nih? Jadi mungkin apa ya, dari evaluasi yang diberikan strategi, dan ini ada tahap-tahapan tentang absensi yang lupa, jadi kurang aktif apa strategi yang akan dilakukan. Mungkin nanti saya akan lebih teliti lagi gitu untuk bisa melaksanakan siasatan gitu ya sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang sudah dibuat sebenarnya gitu ya. Kemudian untuk pengembangan sendiri saya lihat anak-anak kurang aktif kemarin itu, jadi dari ketidakaktifannya anak-anak ini akhirnya saya melihat sepertinya anak belum begitu paham gitu dasar dari materi. Jadi sebelum masuk ke webinar itu kan harusnya anak sudah paham gitu ya kalau ada IP address gitu yang harusnya mereka sudah pahami gitu ya materi sebelumnya. Nah ternyata itu ada anak yang masih belum paham, ada yang sudah paham gitu. Nah, ketika yang sudah paham kemarin tuh bisa langsung mempraktekkan gitu selanjutnya ya Pak ya. Tapi untuk yang belum paham ini mereka masih terkendala karena salah menerapkan IP address yang mereka pakai gitu di alat, akhirnya alatnya tidak terhubung. Jadi kemarin itu pengembangannya saya membentuk anak menjadi beberapa kelompok gitu, 2 kelompok. Sebenarnya ada kelompok yang sudah siap, ada kelompok yang belum siap. Jadi anak-anak yang kemarin itu saya sudah menggunakan tes awal ya, tes awal itu terlihat hasilnya gitu bahwa anak ini ada yang siap, ada yang belum siap. Yang siap saya kelompokkan dengan anak yang siap yang sama, kemudian yang belum siapnya itu saya kelompokkan dengan yang belum siap. Jadi ketika anak-anak yang siap itu sudah bisa memulai proyek gitu ya, sudah mulai praktek, saya menggunakan kesempatan itu untuk menambahkan penjelasan IP address tadi ke anak-anak yang belum siap gitu. Nah ketika mereka sudah mulai paham, disitulah mereka bisa bersama-sama berjalan gitu, menjalankan proyek tadi gitu. Tidak bagus ya, mempersiapkan lebih mendalam lagi ya. Mungkin intinya tadi dari anak yang belum siap gimana caranya untuk menjadi siap. Jadi dari yang tentang masalah janji juga ya sama tadi, terus dengan di sini juga tentang pembahasan IP address dan ternyata Ibu juga melakukan satu strategi untuk pengenalan tadi ya. Mungkin kira-kira itu kenapa itu biasanya terkendala anak itu kok masih belum pemahaman dari IP address ataupun untuk plan tadi ya. Jadi ini strategi Ibu yang dari dasar itu, ini kira-kira kenapa anak itu tidak bisa
saat pertemuan sebelumnya itu ada yang masih kurang fokus gitu ya untuk memperhatikan atlet, kemudian ada juga anak tuh yang mungkin karena baru ya mempelajari jaringan awal kelas 10 kan, jadi mereka tuh baru tahu gitu kalau ada atlet, kemudian baru tahu kalau wireless tuh ternyata medianya tuh ya nggak cuma sekedar wifi gitu kan, ternyata ada wireless yang fungsinya untuk ini ya dengan jarak yang dekat gitu, kemudian jarak yang jauh sebetulnya mereka baru tahu. Tapi ketika sudah dijelaskan kembali dengan ilustrasi ya, jadi kemarin tuh saya menggunakan ilustrasi menjelaskan ke mereka bahwa IP address itu sama seperti alamat rumah kita gitu. Kita kalau mau kirim paket gitu ya atau pesan barang mau secara online itu kan ada harus menyertakan jalan, RT, RW. Nah kita pakai ilustrasi seperti itu ternyata mereka mulai nyambung tuh gitu. Oh ternyata ada alamat jaringan ya Bu gitu, kemudian oh ternyata ada alamat host itu seperti alamat rumah ya gitu, apa nomor rumah seperti itu, mereka baru bisa mengikuti seperti itu. Kemudian saya tambahan juga kemarin ice breaking untuk penjelasan alatnya Pak. Jadi di ice breaking itu saya pakai ice breaking yang merujuk ke materi gitu. Jadi kemarin tuh saya menjelaskan bahwa ada loh anak yang alat yang namanya itu koneksinya ad hoc, itu cuma 2 alat gitu. Jadi saya minta anak tuh menggunakan gerakan seperti kalau ibu bilang wifi berarti kalian bisa bergandengan berlima gitu ya alatnya. Kemudian kalau misalkan ad hoc kalian hanya gandengan berdua. Jadi mereka tuh menggunakan gerakan mereka sebagai ilustrasi bahwa mereka itu alat. Kalau disebutkan ad hoc itu berarti cuma 2 alat gitu. Kemudian kalau wifi itu berarti berbanyakan gitu ya, berlima atau bertiga gitu. Kemudian kalau apa namanya wireless LAN gitu tuh itu pakai ice breaking seperti itu, mereka baru ngeh gitu. Oh iya ya Bu ya, berarti wifi itu ya Bu gitu ya, alatnya ya Bu, makanya kita begini gitu membentuk sungut gitu ya ininya. Baik, kita lanjutkan nanti Bu ya dari Ibu yang disampaikan tadi tentang kekurangan anak fokus ya. Ini juga Ibu sudah telah menjelaskan S-breaking yang sesuai dengan jurusan Ibu ya, mulai dari jadi intinya adalah nona S-breaking itu tidak S-breaking di luar pelajaran ya, atau hanya sekadar untuk menghilangkan distraksi jenuh menjadi ini ya. Itu lebih paham lagi untuk masalah S-breaking yang lebih dimotif sehingga anak lebih terkenal lagi untuk materi yang disampaikan. Dan juga di sini juga Ibu bagus sekali ya untuk masalah tentang ini apa anak yang tadi yang kurang fokusnya. Ini gimana Ibu untuk cara memperbaiki supaya lebih terfokuskan lagi Ibu. Setelah Ibu bercerita tadi tentang mungkin ada sebagian yang dibagikan apa dari Ibu yang menjelaskan itu dari temennya yang tentang menjelaskan dan intinya sharing ilmu lah sebenarnya ya. Nah ini kalau dari strategi Ibu sendiri ini gimana untuk penanganan anak yang kurang fokus? Kalau maka dalam kelas itu ada yang benar-benar atau temennya tidak mau gitu. Itu strategi apa yang untuk kurang fokusan anak dalam hal tersebut? Nah itu untuk pembentukan kelompoknya memang saya menentukan dulu ya Pak ya, untuk anak itu yang belum siap dan belum siap gitu ya. Tapi kebetulan kemarin itu anak-anak sudah bisa langsung beradaptasi gitu ya dengan teman sekelompoknya, karena saya sampaikan di situ tujuannya bahwa ayo kalian fokus dulu biar bisa paham dulu gitu ya dasar materinya. Kalian dikelompokkan itu bukan berarti apa namanya dibedakan gitu ya, artinya ini cuman dia itu ada waktu untuk memberikan tambahan penjelasan gitu kepada kalian biar sama-sama paham gitu. Akhirnya anak tuh emang sebenarnya fokusnya bukan fokus ini ya, fokusnya ke pelajarannya dulu nih biar mengerti semua gitu. Saya arahkan seperti itu, jangan fokus melihat ke pertemanannya dulu gitu ya. Jadi yang penting ini kalian sama-sama belum paham kalian tuh, jadi silakan nanti Ibu berikan tambahan penjelasan gitu. Jadi mereka juga mau fokus ke pembelajaran gitu, ke materi. Alhamdulillah kemarin bisa gitu ngikutin, terus bisa diskusi juga sama teman-temannya yang sekelompok itu. Ini lebih bagus sudah setelah Ibu menerapkan tadi kefokusan anak dan sebagainya. Ini kayaknya itu kapan rencana biasanya Ibu untuk rencana untuk
ada hal yang kemarin itu kan anak kan belum terkena tuh ya observasi ini kapan yang akan dimulai ya seperti itu. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya saya langsung akan Pak untuk melakukan seperti itu, kemudian peningkatan fokus anak-anak juga. Oke, ini udah bagus sekali Bu ya. Jadi ini nanti dalam tahap untuk perencanaan ilmunya minggu depan Bu ya. Iya, Selain insya itu. Allah. Iya. Oke. Ini gimana nih Bu perasaannya dalam ini coaching pasca ini nih, observasi nih. Iya. Kayak perasaan itu. Ya alhamdulillah saya merasa senang Pak. Kemudian saya juga jadi lebih bersemangat untuk melakukan pembelajaran berikutnya gitu, karena saya lebih dengan diskusi seperti ini ya sama Bapak, saya jadi lebih tahu gitu. Oh ternyata saya tuh kurangnya di sini gitu ketika melakukan pembelajaran gitu, dengan mendiskusikan siswa, kemudian bahwa ada tahapan yang terlupa gitu ya harus saya lakukan gitu, karena mungkin saya terlalu fokus ke materi gitu, jadi untuk tahapannya sendiri jadi suka terlupa gitu. Jadi itu sih, jadi ini evaluasi juga untuk saya gitu. Jadi dengan pembicaraan seperti ini dan diskusi seperti ini, saya jadi lebih bisa mengevaluasi diri saya gitu. Mudah-mudahan membantu untuk pengembangan pembelajaran saya berikutnya. Baik Ibu, ini sudah berbawa ininya Bu ya dalam masalah ini tentunya evaluasi dalam hal ini ya. Terima kasih ini Ibu untuk pertemuannya, saya juga sangat ya bersyukur lah dapat bertanggung jawab dari Ibu yang selalu berbagi atau minimal itu adalah tentang masalah permasalahan di dalam bagaimana itu selalu diungkapkan sehingga ketemu ini ya. Mungkin itu saja Bu ya yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas waktunya ini dan istilahnya mengganggu kegiatan aktivitas Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, Ya, terima kasih Bu ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Okta dan Pak Abdul yang sudah melakukan percakapan pasca observasi ya, sudah dibantu. Ini mulai dari pembuatan SMP KSE ya, dari organisasi oleh Pak Abdul, kemudian juga percakapan pra ya, observasi, dan kemarin katanya sudah observasi di kelas. Dan hari ini kita bisa punya kesempatan untuk melakukan percakapan pasca observasi ya. Dari yang saya lihat tadi ya, saya hanya ingin memberikan penguatan saja apa yang dilakukan oleh Pak Abdul, dan sudah bagus Pak, sudah cukup bagus, dan itu menanyakan tujuannya ya, tujuan percakapan ini apa sih. Kemudian Ibu Okta menjawab bahwa ingin mendapatkan perbaikan dari proses pembelajaran di kelas kemarin ya, yang sudah diobservasi. Kemudian juga Pak Abdul sudah, kalau dari prinsip coaching ya, sudah melakukan kreativitas di situ. Nah, dari apa yang dilakukan Bu Okta, Pak Abdul mengambil kesimpulan, kemudian melakukan proses menggali tadi dengan apa sih Bu yang perlu dilakukan, bagaimana gitu ya strateginya, nah seperti itu tadi sudah dibahas sama Pak Abdul, dicoba diutarakan untuk menggali potensi apa yang sebenarnya ada pada diri Ibu Okta gitu ya, sesuai dengan prinsip coaching. Dan terakhir untuk percakapan tadi ya, dari alur cerita itu kan nanti di belakangnya ada action di situ ya Pak, yang ada tindakan gitu ya. Sudah ditanyakan juga tuh sama Pak Abdul tadi, mau kapan nih dieksekusi gitu ya. Tadi pemberian activity, kemudian tadi mengelompokkan anak berdasarkan kemampuannya ya Bu ya. Nah, tadi nanti di pembelajaran yang berikutnya gitu ya, nanti di ya. Dan yang terakhir itu berarti Pak Abdul sedang menggali potensi yang ada di Ibu Okta ya tadi ya. Apa nih solusinya ya, kemudian yang terakhir tadi tujuannya berhasil atau tidak di nanti ini. Nanti kan dilihat lagi pada pembelajaran berikutnya ya. Jadi Pak Abdul sudah melakukan semua prinsip coaching tadi ya, kalau saya lihat, dan mudah-mudahan nanti di selanjutnya perlu latihan yang banyak biar
sudah mahir nih cara mempostingnya gitu. Sebagai TGP kan belajar posting begitu sebenarnya tiap hari kita kayaknya mengadakan itu ya Bu ya. Ya tapi Tanpa sadari ya tanpa sadar kita melakukan itu gitu. Cuma karena kita materinya belum dapat bahwa di TGP itu harus posting itu ada alurnya gitu, ada cerita, kemudian ada posting kan gitu. Nah ini Pak aku melakukan latihan tersebut gitu ya. Jadi nanti perlu dilatih kembali, barangkali ada teman yang mau curhat juga Pak. Mungkin itu saja, terima kasih Pak Abdul, Ibu Okta, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan kita di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.